Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang KNN atau K-Nairs-Nekbor. Jadi, KNN atau K-Nairs-Nekbor adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang dimensi banyak, di mana masing-masing dimensi merepresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data pembelajaran. Dan untuk cara kerja dari algoritma KNN di sini adalah dengan cara melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian yang merepresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran direpresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Dan untuk klasifikasi terdekatnya di sini adalah data baru yang diklasifikasi selanjutnya diproyeksikan pada ruang dimensi banyak yang telah memuat titik-titik C data pembelajaran. Proses klasifikasi dilakukan dengan mencari titik C terdekat dari C baru Nairs-Nekbor. Teknik pencarian tetangga terdekat yang umum dilakukan dengan menggunakan formula jarak Euclidean distance. Dan ini adalah rumus untuk mencari jarak terdekatnya. Jadi dekat atau jauhnya tetangga di sini dihitung berdasarkan Euclidean distance. Di sini rumusnya ada D1 sama dengan akar B sigma I sama dengan 1 X21 negatif X1I dalam kurung kuadrat. Jadi D1 di sini adalah jarak dari data uji dan data latih. P-nya adalah jumlah data latih atau dimensi data. I-nya adalah variabel datanya. X21 adalah data uji atau data lama. X1I adalah data sampel atau data baru. Dan jika data lama ada 10, maka proses perhitungannya jarak dilakukan sebanyak 10 kali. Begitu juga dengan jumlah variabel di sini. Ini adalah jumlah variabel yang digunakan untuk pedoman penilaiannya. Dan ini adalah beberapa formula yang digunakan dalam algoritma KNN. Contohnya 1. Euclidean distance. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antar dua titik dalam ruang dua dimensi. Lalu ada Hamming distance. Jarak Hamming adalah cara mencari jarak antar dua titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh dua titik tersebut dalam blok kode biner. Lalu ada Manhattan distance. Manhattan distance atau taxi-cap geometri adalah formula untuk mencari jarak D antar dua vektor P, X pada ruang dimensi N. Minkowski distance. Minkowski distance adalah formula pengukuran antar dua titik pada ruang vektor normal yang merupakan hibridasi yang menggeneralisasi Euclidean distance dan Manhattan distance. Dan untuk bidang pemanfaatannya, algoritma KNN bisa digunakan pada misalnya 1 pada pertanian. Jadi ini biasanya digunakan untuk menentukan umur tumbuhan, apakah waktunya panen atau waktunya pemupukan dan lain-lainnya. Dan kedua, biasanya pada bencana, contohnya adalah pada gunung meletus, apakah statusnya siaga, awas atau bahaya. Lalu yang ketiga bisa digunakan untuk menentukan nilai mahasiswa. Jadi untuk menentukan nilai mahasiswa, sampel yang digunakan bisa kedisiplinan, nilai dari beberapa semester sebelumnya, sehingga nanti dapat disimpulkan akan dapat apa nilai mahasiswa tersebut.
dan masih banyak hal lainnya yang bisa digunakan untuk memprediksi dengan menggunakan algoritma KNN. Dan ini adalah sumber yang saya gunakan untuk penjelasan di atas tadi, ada dari Wikipedia tentang KNN, lalu kedua dari buku Belajar Data Science Klasifikasi dengan Bahasa Pemrograman R, karya dari Muhammad Reza Faisal, Dodonti Nugrahadi. Lalu untuk cara pengoperasiannya di sini dengan menentukan dugaan kelas atau kelompok individu berdasarkan karakteristik yang ia miliki. Misalnya di sini ada beberapa sampel berwarna biru dan juga putih. Dan bagaimanakah algoritma KNN dapat bekerja? Jadi kita ambil 5 buah sampel dari titik di sini, dan ternyata 3 dari 5 sampel tersebut adalah berwarna biru, dan dengan demikian kita prediksi bahwa titik ini adalah berwarna biru karena ini adalah kelompok mayoritas dari 5 tetangga terdekat. Lalu saya mengambil contoh dari jurnal tentang penerapan model Kanner-Snapchat dalam klasifikasi kebutuhan daya listrik untuk masing-masing daerah di kota Lop Sumawe maksudnya. Karya dari Muhammad Sadli, Fajriana, Wahyu Fuadi, Ermatita, Iwan Pahendra. Dan ini adalah kriteria yang diklasifikasikan pada jurnal tersebut. Kriterianya menggunakan misalnya C1 keterangannya luas rumah dan kondisinya, C2 besaran daya, C3 pendapatan, C4 jumlah daya, C5 konsumsi energi, C6 pekerjaan. Lalu untuk jenis pengelompokannya, untuk penggunaan daya listriknya di sini menggunakan misalnya golongan 450 volt ampere bersubsidi dengan klasifikasi C1, 900 volt ampere bersubsidi C2, 900 volt ampere non subsidi masuk ke C3, 1300 volt ampere non subsidi C4, 2200 volt ampere C5. Selanjutnya untuk data sampel klasifikasi KNN-nya, di sini misalnya sampel pertama C1 ada 2, C2 nya ada 2, C3 nya ada 2, C4 ada 3, C5 ada 3. Di sini masuk ke klasifikasi, jadi masuknya ke klasifikasi jenis kelompok kedua, dan seterusnya begitu juga. Lalu untuk data pengujiannya di sini sampel pertama. Jadi untuk jarak kriteria sampel masing-masing untuk ujinya, jadi C1 0, C2 1, C3 0, C4 nya 0, C5 nya 1. Jadi jarak Euclidean distance-nya nanti hasilnya adalah 1414 dan masuk ke klasifikasi kelompok kedua, dan begitu juga seterusnya. Dan jadi nanti dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma KNN dalam memprediksi penggunaan daya listrik, dan nanti si pengguna dapat mengetahui klasifikasi pengelompokan daya yang diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Lalu bisa juga dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dalam hal penambahan daya untuk masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Sekian penjelasan saya tentang KNN. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.